Saudara, tema kita hari ini murid atau Kristen laut mati. Saudara, tentang ini sebenarnya saya lama. Orang suka bercerita laut mati ya, saya pun sering membaca, cari informasi ya. Puji Tuhan tahun lalu ya ada kesempatan untuk pergi ke sana dan ya melihat laut mati. Ya memang laut mati sih, karena nggak ada kehidupan apa-apa ya kan. Semua dan yang ada banyak orang berlomba-lomba untuk ke situ untuk renang, ya, renang mengapung katanya. Jadi saya yang bisanya renang gaya batu pun saya ingin uji nyalikan, ikut. Oh ternyata terapung juga ya. Jadi semua terapung begitu. Dan memang banyak orang-orang bawa ada yang bawa plastik-plastik ya, termasuk rombongan saya pun bawa plastik dia. Saya bilang, "Apa itu?" Ini ketepatan ibu-ibu yang sudah agak tua ya, dia bilang, "Inang, itu apa?" "Wah, ini lumpur Pak Pendeta." "Untuk apa nang lumpur?" "Ini buat mukanya mulus." Wah, jadi nang itu bawa lumpur. Jadi waktu masuk waktu mau pulang, ini jadi masalah juga urusan ya kan, karena mungkin lumpurnya keberatan ya. Saya belum tanya lagi tuh Inang itu sudah mulus atau belum mukanya sih. Belum tanya. Sudah laut mati, ya itulah yang sekitar laut mati. Tetapi ada satu fenomena yang menarik saudara, karena kenapa sih laut mati biasanya disebut juga laut asin? Kenapa dia? Ya memang laut asin ya, tapi ini asin banget itu. Katanya mungkin sekitar 8 atau 10 kali lebih asin dari laut biasa. Ya, jadi asin kan, laut asin kan, ini lebih asin. Kenapa disebut laut mati, kenapa disebut laut asin? Karena sebetulnya laut ini laut yang tidak begitu luas sebetulnya untuk ukuran laut. Di artikel saya muatkan, saudara, ini menampung dari berbagai macam aliran begitu, termasuk menampung air hujan. Dan dataran itu sebetulnya dataran yang paling rendah di muka bumi ini. Jadi menampung. Tapi persoalannya di laut mati itu atau laut asin itu nggak ada ngalirnya, jadi nampung doang. Ya nampung doang. Maka nama laut mati selain memang nama, biasanya untuk menyampaikan sesuatu makna. Maka hari ini kita berbicara tentang Kristen laut mati. Gambaran orang-orang atau laut mati yang hanya menampung tapi tidak pernah menyalurkan, itu juga kadang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang inginnya terus menerima tetapi tidak pernah menyalurkan. Maka dia akan menjadi orang Kristen seperti laut mati yang bukan hanya asin tapi nggak bisa ditumbuhin apa-apa. Bukan hanya nggak bisa ditumbuhin apa-apa, kalau orang nyemplung situ mati juga. Jadi laut mati bukan hanya nggak menumbuhkan tapi membinasakan. Maka kalau kita ke sana pasti dipesani, jangan sampai ya terminum. Jadi jangan coba-coba minum, jangan sampai ya matanya kena. Karena kecipratan sedikit pedih banget itu mata. Jadi kalau sampai nyelam-nyelam gitu ya pasti masalah matanya. Ya. Saudara, ketika kita berbicara tentang kekristenan laut mati, kita mau berbicara bagaimana orang yang hanya ingin menerima ya, tapi tidak mau menyalurkan. Ya, makanya orang-orang seperti ini seringkali berbicara, "Aduh, aku nggak dapat apa-apa." Kamu dapat apa kemarin? Kamu dapat apa? Pengennya dapat terus ya, tapi tidak menyalurkan. Nah, saudara, sebetulnya firman Tuhan menyampaikan satu prinsip. Saya akan mengambil dari Matius pasal yang ke-10, satu ayat saja. Untuk hari ini saya tidak kupas banyak ayat ini, tapi saya ingin saudara mengerti prinsip utamanya. Memang ayat ini dalam konteks bagaimana kita mengalami penderitaan. Saya pernah khotbahkan ayat ini ketika saya berbicara khotbah tentang pertanyaan penting beberapa waktu yang lalu, tapi dari aspek yang lain. Saudara, mari kita membuka Matius pasal yang ke-10, kita membaca ayat yang ke-39 saja. Yuk kita membaca bersama-sama. "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Sekali lagi ayat ini pada konteks ini sebetulnya berbicara tentang penganiayaan. Bagaimana mengikut Kristus, Anda dan saya akan mengalami penganiayaan cepat atau lama. Mungkin di tempat-tempat tertentu sudah mengalaminya.
Tapi mungkin sebagian kita belum, hanya sekedar mungkin mengalami tantangan-tantangan kecil. Nah, penganiayaan yang dinubuatkan dalam firman itu bukan hanya penganiayaan yang apa? Kalau sekarang receh begitu, bukan. Tapi sampai bahkan pengorbanan nyawa, menuntut pengorbanan nyawa, mati berarti. Sudah, kalau bicara ini sebenarnya bukan nakut-nakuti, karena memang itu yang akan kita alami cepat atau lama. Maka ketika berbicara tentang penganiayaan yang sampai dengan mengorbankan nyawa, yang sering terjadi bagaimana? Saya beberapa kali melihat film atau apa itu ya, yang orang mau karena imannya disuruh apa, kalau enggak ditembak. Nah, ini umpamanya diancam ke kita, apa yang akan terjadi? Ya, memang kadang saya berdoa gini, Tuhan kalau bisa sebelum penganiayaan Tuhan datang ya, atau Tuhan panggil aku ya, jadi lewat kan, ya kan. Kadang secara manusia gitu kan, sudah siapa yang pengen menderita? Nggak ada yang pengen kan? Oh, saya pengen Pak, oh, mungkin ada yang pengennya, tapi saya sedih, saya tidak pengen juga. Secara manusia, oh, Tuhan kalau bisa sebelum penganiayaan besar itu terjadi, Tuhan panggil aku saja, ya kan? Panggil, udah nggak lewat itu kan, aman kan? Tapi saudara tidak bisa memilih itu. Ketika diperhadapkan kepada saudara penderitaan itu, apa yang kita akan alami? Banyak orang seperti yang ada dalam Matius 10 ini, tidak mau mengorbankan nyawanya. Yang sering terjadi apa? Mempertahankan nyawanya dengan berbagai dalih. Nah, makanya ayat yang ke-10 39 ini berbicara, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi yang mempertahankan kehilangan, yang rela kehilangan mendapatkannya. Nah, saya ingin mengambil prinsip ini sebagai prinsip bagaimana kalau kita mendapatkan sesuatu, kita menahannya, kita terus menahannya, kita malah kehilangan. Tetapi ketika kita mau memberikannya, menyalurkannya, kita justru akan mendapatkannya. Jadi secara prinsip besar, secara prinsip umum, ini dipahami bagaimana orang percaya semestinya orang yang rela memberi atau memberi dengan sukacita dalam bentuk apapun. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang Allah ingin kita memberi, tapi fokus saya pada waktu itu tentang menata layanan harta benda dan keuangan. Hari ini saya tidak banyak menyinggung itu, tapi berbicara prinsip umum. Karena saya dan saudara memang dipanggil oleh Tuhan. Itu ya, saya sebenarnya sedang cari lagu itu, tapi saya cari-cari di YouTube nggak ada. Saya bisa nyanyi tapi nggak bisa. Kan ada kata-kata gini, kita diselamatkan untuk menyelamatkan, kita dipulihkan untuk memulihkan, apa ada panjang itu kata-katanya. Jadi saya dan saudara diselamatkan untuk apa? Menyelamatkan orang lain. Saya dan saudara dipulihkan untuk apa? Untuk menolong orang lain dipulihkan. Saya dan saudara diberkati untuk apa? Untuk memberkati orang lain. Saya dan saudara dipimpin untuk sehat untuk apa? Menolong orang lain, untuk melayani. Prinsipnya secara umum begitu. Jadi maka hari ini kita berbicara bersama-sama tentang bagaimana Tuhan ingin kita memberi. Saudara, prinsip kekristenan yang sangat penting, yang sering dilupakan orang adalah rahasia kehidupan yang penuh dengan sukacita itu adalah ketika kita memberi. Ya, saya tidak tahu. Saya dulu nggak tahu siapa waktu itu yang liturgi di sini, Pak Budi. Berapa tahun yang lalu itu, saya belum ke sini. Jadi nyanyinya gitu, bawalah persembahanmu. Itu apa? Gimana? Ada rapnya itu. Terlebih baik memberi, itu kan kata-katanya, daripada menerima. Tapi waktu saya di sini waktu itu, karena saya waktu selesai ibadah saya tanya, di sini ditulis gini, terlebih baik memberi dan juga menerima, diganti katanya, bukan daripada. Jadi selesai kebaktian saya tanya, kok diganti kata-katanya? Ya kan Pak Pendeta, kita tidak hanya memberi saja, kita ingin menerima juga. Saya lupa itu apakah siapa waktu itu yang WL ya, saya ingat-ingat lupa gitu. Udah berapa lama soalnya. Sudah, orang itu ingin memberi, tapi ingin menerima. Padahal prinsip yang penting sebenarnya ketika kita namanya memberi, saudara sudah menerima belum? Mana duluan? Ya.
Jadi bukan memberi supaya menerima. Anda dan saya sudah menerima, memberi. Saya tidak pernah bisa memberikan kepada Anda sukacita, saya pun sendiri gak sukacita. Ya, sekalipun kadang-kadang dipaksa ya, kita gak sukacita, harus bagaimana menghibur orang ya kan. Kita sedang lagi kesel, bagaimana kita mau happy, membuat orang, kadang-kadang ya. Tetapi prinsip memberi adalah ketika saudara sudah menerima, saudara memberi, menyalurkan. Prinsip memberi ini sebetulnya berbicara tentang prinsip besar bagaimana saya dan saudara bisa hidup bersukacita. Saudara, kalau kita berbicara tentang memberi saudaraku, saudara kemarin kita berbicara di tahun ini kita berbicara bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Bersama itu bersama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara, intim dekat dengan Tuhan ini, kadang ada orang mendekati salah, dua ekstrim yang berbeda. Yang saya mau jelaskan begini, ada banyak orang yang ekstrim pokoknya dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sampai dia tidak menginjak bumi, ada begitu, gerakan begitu. Tapi ada lagi gerakan yang humanisme ekstrim, kedua, intim dengan Tuhan gak ada guna, yang penting dengan sesama. Jadi ada orang yang paling penting sesama ya. Maka orang yang sesama ini kalau yang tadi ada apapun pokoknya yang penting ibadah, yang penting dengan Tuhan, pokoknya dengan Tuhan. Ya. Yang lain gak peduli. Tapi ekstrem yang kedua ini pokoknya dengan sesama, ya. Pokoknya ibadah gak penting, yang penting dengan sesama. Itu dua ekstrem. Yang dua-duanya salah. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah ketika saya dan saudara mengalami keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu semestinya terrefleksi, terpantul melalui apa? Relasi saya dan saudara dengan orang lain. Yang saya maksud relasi ini bukan sekedar relasi, tapi keintimanmu dengan Tuhan itu akan membawa kamu untuk apa? Melayani Tuhan yang bisa dilihat oleh orang lain. Karena memberi itu juga dalam arti melayani. Jadi memberi berarti melayani. Ya, saya sering sebut kalimat ini karena dulu saya betul-betul tulis besar-besar di depan gereja. Karena saya cari orang melayani susah sekali melayani, susah sekali. Jadi saya tulislah besar-besar. Menyesal hanya dilakukan oleh orang-orang yang teriak-teriak minta kepada Tuhan, minta keselamatan, minta berkat, minta bla 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 ya. Tapi tidak pernah mau melakukan apa-apa baginya. Ya saudara, banyak orang Kristen yang hanya meminta, tapi nggak pernah mau melakukan apa-apa. Menurut penelitian yang saya sering sampaikan dalam seminar-seminar, saudaraku, hanya 10% orang Kristen yang dengan sukacita itu mau melayani, mau memberi. 10%. Ya. Dari semua, yang kalau di sini 10% gitu tetap jemaat. Rata-rata survei. Yang 50% orang Kristen sama sekali nggak mau lakukan apa-apa. Dibujuk pun gak mau, dirayu pun gak mau, dipaksa lebih lari. Pokoknya 50%. Yang memang yang apa seperti ragu-ragu mau gak mau itu 40%. 40% mau gak mau itu. Kalau diajak ya mau, tapi kalau lama-lama jangan dulu gitu. Itu 40%. Saudaraku. Saudara, padahal relasi intim kita dengan Tuhan harus benar-benar terrefleksi dari bagaimana saya dan saudara melayani. Saudara, kenapa memberi dalam konteks, dalam pengertian umum melayani ini bisa justru membuat saya dan saudara bertumbuh. Tapi sebaliknya ketika kita hanya makan, tidak pernah memberi, ya kita justru nggak bertumbuh. Ya sebetulnya saudara, sistem tubuh kita pun mengajarkan begitu ya. Maaf ya, ini karena bicara kesehatan, nggak bicara jorok ya. Seumpamanya Anda nih makan terus tapi nggak ada pernah buang air, Anda masalah nggak? Seganteng apapun, secantik apapun, pasti orang buang air kan? Kalau umpamanya sempat nggak buang air, wah bahagia ya karena nggak dibuang jadi sehat. Bukan sehat, makin bermasalah Anda. Makanya orang yang sehat, orang yang masuk bisa keluar, betul kan? Nah kekristenan juga sama. Nah, kenapa memberi sekali lagi dalam konteks yang besar umum, melayani membawa kita untuk semakin bertumbuh. Tapi ketika kita menerima tanpa pernah berkontribusi memberi, tidak mau memberi, nggak pernah menyalurkan,
justru masalah. Saudara, secara sederhana sebenarnya begini. Saya akan sampaikan paling tidak 3 keuntungannya. Atau 3 hal kita bisa bertumbuh di sini. Saudara, kenapa melayani itu bisa bertumbuh? Kenapa orang yang mau atau rela kehilangan nyawa itu bisa bertumbuh? Saudara, orang melayani itu bisa membuat kita rendah hati ketika kita melayani. Salah satu contoh yang populer itu kan ketika Tuhan mengajarkan murid-muridnya dalam Yohanes 13 itu. Ya, bagaimana mengasihi, bagaimana melayani. Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya. Saudara, orang yang melayani kenapa dia rendah hati? Karena ketika melayani dia itu menyadari peran dirinya sebagai apa? Hamba. Hamba loh tuh saudara-saudara. Hamba. Ketika saya dan saudara melayani itu kita itu hamba. Kita itu berarti harus ketika sering melayani kita akan latihan rendah hati. Nah, sekalipun faktanya banyak kesalahan-kesalahan di gereja. Orang yang makin banyak terlibat pelayanan jadi sombong, ada di gereja. Karena pemahamannya keliru. Apalagi yang gereja-gereja mungkin yang besar-besar, jadi dia kan jadi public figure ya. Jadi bukan nunduk lagi dia. Bukan rendah hati lagi dia. Makin sombong, dicari pun susah. Ya apapun susah. Itu tentu konsep yang salah tentang pelayanan. Melayani Tuhan, semakin saya dan saudara melayani itu, semakin kita rendah hati. Maka dalam prinsip memberikan nyawa ini, kan kita pernah, ini pas ketepatan Valentine ya, kita coba buka 1 Yohanes itu ya. 1 Yohanes 3. Saya sangat senang ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Boleh salah seorang singer bacakan? 1 Yohanes 3 ayat 16, coba dibaca. Silakan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, prinsip ini, demikianlah kasih Kristus, Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Demikianlah kita kalau bisa menyerahkan nyawa kita. Bukan kalau bisa. Dikatakan apa Alkitab katakan? Wajib. Berarti saya dan saudara yang sudah menerima kuasa pengampunan dari nyawa Kristus, hukumnya apa? Wajib. Menyerahkan nyawa. Bentuk menyerahkan nyawa kita itu apa? Melayani. Maka ketika kita melayani, coba kita tanya, apakah pelayanan kita itu sudah merupakan pelayanan yang menyerahkan nyawa? Tersinggung itu mah kecil. Luka hati sedikit, kecil, orang sedikit lukanya. Ini tuntutan apa? Menyerahkan nyawa. Tadi siapa yang mempertahankan nyawa? Siapa yang kehilangan nyawa? Yang mempertahankan nyawa akan kehilangan. Yang kehilangan nyawa karena Kristus, dia akan mendapatkannya. Maka saudara, sekali lagi saya mau katakan prinsip ini. Ketika saya dan saudara mau melayani itu belajar rendah hati. Pelayanan-pelayanan yang tidak dilihat orang itu justru akan menolong kita untuk semakin rendah hati. Ketika kita melayani kemudian disalahkan orang, wah lebih makin mengajar kita rendah hati. Saudara, jadi melayani, kenapa memberi itu membuat kita bertumbuh? Karena kita, saudara, semakin rendah hati. Yang kedua, saudaraku, ketika kita melayani, maka tadi saya mendefinisikannya, hubungan intim atau keintiman kita dengan Tuhan itu terrefleksi, terpantul dari pelayanan kita. Maka ketika kita melayani kan sebenarnya kita sedang mengekspresikan relasi kita dengan Tuhan. Maka sebetulnya ketika kita melayani, apapun yang kita hadapi semakin besar tantangannya, semakin kita harusnya bergantung kepada
Tuhan saja. Betul kan? Jadi ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, semakin besar tantangannya itu, kita semakin bergantung kepada Tuhan. Jadi latihan untuk kita bergantung kepada Tuhan itu bukan hanya pada situasi-situasi sulit sehari-hari. Tapi ketika kita melayani pun kita bergantung kepada Tuhan. Maka ketika kita melayani dan terjebak kepada pelayanan yang rutin, yang merupakan keahlian saudara, skill kita, kadang-kadang hari ini justru tidak kita miliki. Kenapa? Sudah biasa itu, sudah biasa, saudara. Tapi ketika kita betul menyadari bahwa melayani itu adalah refleksi dari pantulan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, maka semakin melayani, kita semakin bergantung kepada Tuhan. Saudara, bagaimana? Situasi kita tidak selalu baik-baik saja, bukan? Ketika situasimu tidak baik, apakah engkau bisa melayani dengan baik? Ketika situasimu itu enggak enak, apakah engkau bisa melayani dengan enak? Kemarin di diskusi Pak Sutri, bagus juga pertanyaannya. Ya, ada satu pertanyaan begini. Bagaimana kalau kita sedang dalam suasana, ini konteksnya rumah tangga ya, bertengkar nih, mau ke gereja bertengkar. Gimana ya kita melayani atau tidak? Ada pertanyaan gitu kan? Itu bertengkar. Tapi ada kadang-kadang masalah lain kan? Nah, ketika dalam situasi yang sulit itu Anda melayani atau tidak? Ada banyak orang ketika situasi sulit meninggalkan pelayanan. Ada banyak orang ketika ada masalah, saya jangan dululah. Ada banyak orang ketika ada tantangan, saya jangan dululah. Justru prinsip yang kedua ini mengajarkan saya dan saudara, semakin saudara menghadapi masalah, sudah semakin melayani. Karena apa? Anda bergantung kepada Tuhan. Saya sendiri sering mengalami begini Bapak Ibu. Ketika situasi saya tidak bagus, saya justru di situ saya merasakan saya tidak mengandalkan diri sendiri. Semakin situasi saya sulit, semakin saya merasakan bahwa saya sedang tidak mengandalkan diri sendiri. Maka bagi saya beberapa menit sebelum ibadah kita bisa doa penyembahan itu sangat bernilai bagi saya. Dan saya harap bagi kita semua yang melayani. Karena di situ kita bisa memenangkan, kita bisa mengarahkan fokus kita dari keadaanku, dari keadaan dirimu kepada Tuhan. Jadi hari ini engkau siapapun, engkau yang bermasalah, apapun masalahnya, jangan pernah engkau ada niat hatimu, Tuhan saya enggak melayani dululah sampai masalah ini selesai. Saya mau katakan saudara, semakin engkau punya masalah, justru semakin engkau dibimbing untuk engkau bergantung kepada Tuhan. Sembari engkau melayani, Tuhan pun akan membantu menyelesaikan masalah-masalahmu. Saudara, saya membaca banyak sejarah tokoh-tokoh besar. Ya, tentu tokoh-tokoh rohani ya. Saya ada banyak beberapa lah yang saya baca berulang-ulang. Ada satu kayaknya apa istilahnya ya, salib yang mirip. Apa itu? Kesulitan. Orang-orang besar yang dipakai oleh Tuhan ada menghadapi kesulitannya masing-masing. Termasuk John Wesley pun menghadapi kesulitannya. John Wesley menghadapi tantangan dalam rumah tangganya. Tapi di tengah-tengah krisis itu Tuhan pakai tokoh-tokoh gereja itu termasuk John Wesley untuk melakukan perkara besar. Kenapa bisa demikian? Karena justru dalam kelemahan itu dia bergantung kepada Allah. Daud kayak apa? Hebatnya. Tapi justru dalam kehebatannya itu dia jatuh. Setelah dia jatuh menyadari itu, dia justru dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Saudara, melayani atau memberi, ketika saya dan saudara memberi dalam melalui bentuk pelayanan atau pemberian-pemberian yang lain, ya,
Saya sebenarnya sedang memisahkan antara, karena kalau sudah memberi langsung pikirannya uang. Saya ingin tidak bicara spesifik itu. Anda justru bergantung pada Tuhan, termasuk dalam memberi materi. Saudara, memberi itu kalau ada gampang, saudara. Tapi tantangan kami sering memberi, harus memberi dalam situasi nggak ada. Gimana lah ya membagi ini? Bagaimana ya? Tapi justru ketika kita berani memberi dalam situasi krisis itu, sudah ingat janda Sarfat? Tinggal 2 tepung, tinggal sedikit tepungnya, minyak sedikit, dia cari kayu, dia bilang kan, nanti setelah ini kami masak dan mati berdua sama anaknya kan. Tapi ketika Tuhan bilang melalui nabi itu kan, udah buatlah untuk aku. Sudah bayangkanlah itu terjadi pada diri Anda. Makanan kalian tuh di rumah cuma 1 porsi itulah. Uang juga enggak ada itulah. Datanglah saya culuk. Udah makan Inang? Belum Mamang, tinggal ininya makanan kami. Boleh enggak Nang untuk aku? Boleh Amang. Enggak tahu diri amat si Amang ini, si Amang jadi. Saudara, bagaimana kita bisa itu kan berarti punya iman kan? Karena Elia ini bukan orang biasa. Dia nabi kan? Maka ketika janda Sarfat memberi, sebetulnya janda Sarfat sedang bergantung kepada Tuhan. Diberkati pemberian itu. Saudara-saudara ingat kisah anak kecil yang dicatat oleh Yohanes ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat? Karena di situ murid-muridnya suruh cari apa yang tersedia bagimu. Saudara, oh di sini ada 5 roti itu dari anak kecil. Siapa anak kecil di sini kalau mana-mana bawa bekal, kemudian orang lain gak ada makanan, diminta boleh gak dikasih kalau anak-anak? Ya, anak-anak jarang rata-rata, tapi ada juga sih anak baik. Ini Om, ini Pak, dikasih ya. Saya pernah itu cerita panggung boneka. Karena kecil modalnya, jadi saya cari pinjaman ceritanya. Cari pinjaman boneka di rumah jemaat. Minjemnya nggak ngomong sama anak. Saya main di depan, anaknya nangis, itu bonekaku. Aduh, rusak konsentrasi saya. Pada saya sedang main panggung boneka. Wah, itu nggak pernah lupa saya. Jadi saya saran guru-guru sekolah minggu kalau main panggung boneka modal sedikit lah, jangan pinjam. Ya, karena kalau pinjam itu waktu Anda main, anak-anak itu nangis, itu bonekaku. Sudah semakin kita mengalami krisis, justru melayani atau memberi itu, kita semakin bergantung kepada Tuhan. Nah yang ketiga, kita bicara 3 aja untungnya ya, jangan banyak-banyak. Yang ketiga, ketika saya dan saudara melayani itu, membuat saya dan saudara itu bisa tetap puas. Apa istilahnya ya? Puas mungkin negatif pengertiannya ya. Bersyukurlah mungkin ya, lebih enaknya. Puas, bersyukur maksud saya. Saudara begini, ada banyak orang suka melihat, Pak saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ini karena saya banyak kekurangan. Saudara menyadari kekurangan itu bagus sekali. Tetapi kalau engkau dengan melihat kekuranganmu, kemudian engkau tidak mau memberi apa-apa, tidak melayani, engkau salah. Maka ketika ada pelayanan atau apa saja, ada orang, Pak saya nggak bisa, saya bilang bisa. Maka saya selalu kalau bicara pelayanan kan standarnya terusan yang terakhir saya kemukakan apa? Yang penting hati, betul kan? Bukan yang lain tidak penting, tapi kalau hatimu ada kekurangan apapun bisa dipakai, bisa dipakainya, kekurangan apapun. Ketika engkau melihat mengalami kekurangan, memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan, tapi engkau tetap memberi, engkau tetap melayani, engkau belajar bersyukur. Apa sih kekuranganmu hari ini? Apa sih kelemahanmu hari ini? Apa sih yang membuat engkau merasa, oh kayaknya aku tidak bisa? Justru ketika sepertinya begitu, saudara, berikan, lakukan, layani. Justru engkau merasa puas, merasa bersyukur. Tuhan terima kasih karena dalam situasi keterbatasan saya bisa melayani Tuhan. Saudara, dalam 2 Korintus yang sering kita baca sebagai ayat biasanya memberikan persembahan, kita baca bersama-sama ya.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini konteksnya memang ketika orang mengumpulkan persembahan kasih. Banyak orang memberi dengan berbagai motivasi. Terpaksa memberi pun ada. Dari zaman Alkitab itu ada orang yang terpaksa memberi. Contoh yang jelas-jelas itu Ananias Safira kan. Terpaksa memberi, jadi bohong kan. Tuhan ingin kita memberi dengan sukacita. Tuhan ingin kita melayani dengan sukacita. Ya, kemarin di outing P3MI dan Click Leaders itu saya kesaksian. Saudara, saya pertama sekali bisa main gitar itu karena di gereja kami nggak ada yang bisa main gitar. Gitar nggak ada, yang main nggak ada. Jadi saya, Tuhan gimana ya gereja kami ini kok kayak gini sih? Akhirnya saya berjuanglah buruh, cari uang. Ya, beli gitar harga 36.000 atau berapa lah, 36.000 kalau nggak salah. Itu gitar Kawasaki yang jelek itu ya, yang kalau mencet tangannya itu sakit sekali. Ya karena jauh itunya apanya itu jauh, sakit. Ya itu pun dibelilah, jadilah. Saya bilang, Tuhan, saya ingin gereja saya maju, P3MI-nya maju. Jadi saya latihan, setiap malam latihan. Jadi saya belajar kunci yang paling mudah. Saya pikir kunci C, ya, karena ada lagu kan C, C itu salah, kuncinya susah. Karena apa? Ada F-nya. Aduh, apa yang kunci mudah ya? Wah, saya baru tahu. Kunci yang mudah itu kunci A, karena A, E, D, kan semua ringan-ringan kan. Jadi kunci A, E, D atau D, E, D, A, G ya. G agak susah saya dulu, nggak bisa main. Yang gampang lah. Jadi A, ED yang pendek-pendek kan. Jadi saya latih lagu itu kunci itu 3 sampai hafal. Jadi semua lagu itu saya nyanyikan dalam nada dasar A. Ya, jadi semua nyanyi. Pokoknya maju nyanyi apa saja pakai kunci A ya kan. Kunci A. Tapi puji Tuhan loh saudara, dengan saya bisa sedikit-sedikit, teman-teman saya jadi banyak yang belajar. Sekarang mereka jauh lebih pintar dari saya. Jadi kalau saya pulang, ayo Mas main. Saya bilang kamu lebih pintar dari saya, ya, karena mereka lebih berbakat daripada saya. Tapi yang saya mau ceritakan, ketika kita memberi, kita melayani dengan sukacita, itu yang katakan kita bisa bersyukur sekalipun terbatas. Saudara, ayat ini berkata Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sukacita yang dimaksud di sini, saudara. Sukacita dalam ayat ini sebetulnya berarti ceria, gembira. Jadi kalau Anda memberi, maka kalau lagu persembahan kan selalu dibuat ceria ya. Supaya memberinya dengan sukacita ya. Kalau sedih kan memberinya, aku kurang sih sebetulnya. Ya kan gak enak ya. Kan pasti memberinya dengan sukacita ya. Ya, wah berbahagia memberinya sambil goyang-goyang kan. Ya senang kan ya. Kalau memberinya dengan sedih kan, kita pun kalau dikasih dengan sedih, takut yang menerimanya, Tuhan pun mungkin gitu ya. Jadi memberi dengan ceria, dengan sukacita. Nah saudara, ketika kita melayani juga sama. Melayani dengan sukacita, dengan gembira. Saudara, ketika kita berbicara tentang memberi, melayani, saudara, Tuhan itu berkenan dengan orang-orang yang murah hati. Sikap murah hati itu, saudaraku, sebetulnya merupakan apa? Indikasi atau indikator atau refleksi atau pantulan bahwa saya dan saudara mengenal Allah yang murah hati. Jadi sikap saya dan saudara itu mencerminkan pengenalan kita akan Allah. Kalau kamu kenalnya kepada Allah yang murah hati, kamu akan murah hati. Engkau kenal kepada Allah yang memberikan nyawa, engkau akan memberikan nyawanya. Enggak Pak, saya kenalnya dengan Allah yang tegas dan marah. Dia akan marah-marah. Kenapa enggak marah? Enggak, saya kenalnya akan Tuhan yang marah menghukum ya. Tuhan juga menghukum, kita menghukum. Saya kira bukan begitu kan. Pengenalan akan Allah itu harusnya terrefleksi, terpantul dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang demikian, orang Kristen yang bertumbuh, saudara. Semakin engkau mengenal Allah yang murah hati, engkau akan murah hati.
Semakin engkau mengenal Allah yang penuh kasih, engkau akan penuh kasih. Saudara, kemurahan hati, saudara, yang ada pada kita itu kesaksian terhadap kemurahan hati Tuhan Allah dalam hidup kita. Benar kan? Kalau saya dan saudara, orang Kristen itu di mana-mana terkenal suka memberi loh, saudara. Saya tidak tahu ya orang dapat nomor handphone saya dari mana. Tapi itu saya masuk dalam grup banyak sekali. Grup yang grup apa namanya? Sumbangan-sumbangan. Itu bukan hanya Kristen. Saya nggak tahu. Makanya saya terpikir karena handphone kita ini gampang sekali di ini ya. Saya ada berapa kelompok, saya pun nggak ngerti. Di dalam itu saya nggak kenal orangnya. Ya, dan ini bukan dari organisasi Kristen. Ya. Itu diingatkan. Ayo Pak berikan sedekah, gitu-gitu sering diingatkan. Ya. Berarti kita orang Kristen dikenal orang yang murah hati. Saudara. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang apa yang menghambat pertumbuhan iman kita. Kita sudah berbicara banyak hal. Kemarin terakhir kita berbicara pergaulan yang buruk menghambat pertumbuhanmu. Berbicara kemarin tentang apa? Kita tidak bisa membedakan mana yang utama, yang prioritas hidup kita, itu yang menghambat. Ada beberapa lain yang bulan lalu. Dan hari ini kita diajar. Salah satu yang menghambat pertumbuhan imanmu juga. Ketika engkau menjadi orang Kristen laut mati. Kamu menerima keselamatan dari Tuhan. Kamu menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kamu menerima pemberian dari Tuhan. Tapi kamu tidak bisa membuat apa-apa. Saudara, gereja membantu saya dan saudara untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Salah satu poin yang saya beberapa kali sampaikan karena itu menjadi salah satu upaya di tahun ini untuk mengajar kita. Saudara, sekarang itu daftar perpuluhan dicantumkan sepanjang bulan. Untuk membantu Anda mengingat, saya sudah beri perpuluhan atau belum. Bulan lalu itu 61 ya Bang, 60 ya Bang? 80. Dari, ini ketepatan Bang Irfan ini penatalan gereja kita. Dari data yang Bang Irfan coba cek itu sekitar 150-an ya Bang ya. 171 ya, berarti belum ada setengahnya ya. Saya itu kalau Tuhan apakah yang lain belum Tuhan berkati ya. Jadi kadang kalau saya doa Tuhan apakah yang lain belum diberkati ya. Saudara, ketika kita ingin bertumbuh, belajarlah. Jadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen laut mati. Saudara punya banyak, saya tahu di sini ada banyak orang yang punya skill. Termasuk umpamanya skill yang masalah multimedia. Saudara, kita ingin menghidupkan multimedia gereja kita sebenarnya, sosial media. Tapi kita kurang resourcesnya, kurang SDM-nya. Saya tahu ada banyak orang yang punya bakat. Kalau untuk kerja pokoknya all out ya. Berikan 10% aja dari skillmu itu untuk bantu pelayanan gereja. Ini bukan pelayanan formalitas ya. Karena ketika sosmed kita berjalan dengan baik, ada banyak orang mengenal firman Tuhan melalui sosial media. Saudara, karena nggak semua orang bisa jadi apa yang bagus ya, apa mengisi di Facebook atau di Instagram ya kan, buat YouTube. Kalau saya biasanya cuma motong doang, cuma motong udah selesai, ya kan. Buat rekaman sedikit aja saya bergumulnya setengah mati. Nah saudara, ayo membuat apa yang ada padamu, memberi apa yang ada padamu, melayani dengan apa yang ada padamu, itu tidak menjadikan kamu miskin, tidak akan menjadikanmu jadi susah hidupmu. Justru itu akan membuatmu bertumbuh. Saudara, ada banyak kita telah menerima daripada Tuhan. Jangan tidak disalurkan karena nanti bisa sakit. Betul kan? Kayak laut mati, kayak kita makan terus nggak bisa keluar, sakit kita, harus bawa ke dokter. Jadi adalah sebuah kebodohan untuk kita tetap menjadi seorang Kristen atau murid
laut mati. Menerima, Tuhan terima kasih, tapi tidak pernah menyalurkannya. Melalui tindakan pelayanan, tindakan memberi dan sebagainya. Saya rindu saya dan saudara mengalami pertumbuhan yang baik. Saya sendiri juga selalu belajar memberi yang ada pada saya. Untuk memberi dalam hal apapun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ingin memberikan yang terbaik kepadamu. Melalui pelayanan kami, melalui pemberian kasih kami, melalui kemurahan hati kami kepada orang lain. Karena sungguh Tuhan menghendaki kami menjadi murid-murid yang bertumbuh. Dan kami hanya bisa bertumbuh ketika kami mau memberi, mau melayani Engkau. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senam hatiku dan senam jiwaku. Kata ku beri yang terbaik Tuhan, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senam hatiku dan senam jiwaku. Senam hatiku, senam hatiku dan senam jiwaku. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami telah menerima banyak daripada Engkau. Keselamatan Tuhan telah berikan kepada kami. Kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Berkat-berkat pemeliharaan-Mu Engkau juga berikan kepada kami melalui pekerjaan, melalui bisnis, melalui usaha. Keluarga Engkau berikan kepada kami. Bahkan kehidupan yang hari ini kami masih bisa menikmati, itu juga Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah menerima banyak daripada Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menjadi orang Kristen atau murid-Mu yang hanya menerima tapi tidak pernah menyalurkannya. Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman hari ini kami mau kehilangan nyawa kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau melayani dengan sukacita melalui apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pimpin kami untuk kami boleh memberikan melalui pelayanan, pekerjaan pelayanan, melalui pemberian-pemberian yang lain, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan iman kami dari hari ke sehari. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi biarkan Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk mengerti maksud firman Tuhan ini, untuk boleh percaya, untuk boleh taat. Terpuji nama-Mu Bapa, kami rindu bertumbuh dari hari ke sehari, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Semua orang percaya yang ingin bertumbuh katakan amin.